Pada pagi hari ini Polres Magelang Kota akan melaksanakan press release terkait dengan kejadian pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 16.30 WIB, di mana terjadi salah satu kegiatan masyarakat ataupun di dalam hal ini adalah anak sekolah yang melaksanakan konvoi di sepanjang Jalan Ahmad Yani dan menggunakan flare dan mercon di sepanjang jalan. Dari hal tersebut kita menganalisa siapa yang melakukan kegiatan tersebut, dan kita mengetahui bahwa anak-anak ini melaksanakan kegiatan konvoi berawal dari selesainya pertandingan futsal yang ada di Gor Sanden, Kota Magelang. Dan dari hasil analisa kita, dan kita sudah mendapatkan CCTV mulai dari Sanden sampai dengan bubarnya anak sekolah di sekitar daerah Pakelan, maka kita menyampaikan secara tegas pada hari ini terkait dengan kegiatan anak-anak sekolah, bahwa kita di sini menyampaikan press release dengan segera agar tidak adanya berita-berita di media yang sangat marak dan tidak kejelasan seperti apa tindakan ataupun tindak tegas yang kita berikan terkait dengan peristiwa tersebut. Di mana dalam hal ini, di dalam pertandingan futsal yang mana di sini panitianya adalah dari Patimura Muda. Dalam pertandingan, sebelum kita memulai pertandingan, sudah ada satu poin yang kita berikan kepada panitia, bahwa apabila di dalam pertandingan futsal akan ada yang melaksanakan kegiatan di luar ataupun di dalam pertandingan dan yang meresahkan atau mengganggu ketertiban umum, maka peserta tersebut akan dilakukan blacklist atau langsung dikeluarkan atau didiskualifikasi dari pertandingan. Dan tindakan tentunya tindakan serta-merta dalam kejadian ini, tindakan pertama yang kita lakukan adalah karena yang kita indikasi yang melakukan konvoi kemarin masih melakukan permainan atau masih berada di dalam posisi menang, maka dengan ini kita menyatakan nanti disampaikan oleh panitia secara jelas siapa-siapa saja yang sudah didiskualifikasi, sehingga kita tindakan pertama adalah mendiskualifikasi 2 sekolah yang melaksanakan konvoi dan mengganggu ketertiban umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengharapkan kedua sekolah yang nantinya didiskualifikasi secara hukum, kami dari Polres Magelang Kota, tindakan pertama adalah tindakan yang kita bisa lakukan penegakan hukum terkait dengan etle. Kita bisa menilang semua anak-anak yang bisa kita indikasi kendaraan yang digunakan dan pelanggaran lalu lintas yang digunakan, sehingga ini bisa kita lakukan penindakan mulai dari penindakan elektronik, tilang. Dan yang selanjutnya adalah tentunya ada tindakan pembinaan. Saya kira tindakan yang seperti ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya secara masalah hukum, tetapi bagaimana kita melakukan sebuah edukasi ataupun pendidikan kepada anak-anak sekolah yang ada di Kota Magelang. Bila mereka masih mengkategorikan sebagai pelajar, tentunya memberikan penampilan atau memberikan sebuah perbuatan, tentunya mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mereka seharusnya sebagai pelajar. Dan sangat disayangkan bahwa dengan kejadian ini, timnya mereka yang seharusnya memiliki prestasi harus didiskualifikasi karena perbuatan-perbuatan oleh supporternya. Dan ini kita harapkan tidak akan terjadi lagi, karena kita tetap akan melakukan sebuah kegiatan pembinaan kepada anak-anak muda, bahwa semua anak muda bisa melakukan prestasi ataupun melakukan kegiatan yang tentunya mereka akan memiliki prestasi secara sendiri. Namun tapi dengan adanya kejadian-kejadian yang seperti ini, jangan sampai kegiatan tersebut yang kita bekukan atau tidak kita perbolehkan, sehingga ini justru akan menghambat prestasi-prestasi anak yang memiliki keterampilan ataupun kemampuan. Dan kita harapkan mari kita sama-sama menjaga kondusivitas Kota Magelang ini, dan mari kita bersama-sama memberikan edukasi yang terbaik kepada anak-anak sekolah yang ada di Kota Magelang.
Dan selanjutnya saya akan memberikan kepada panitia untuk menyampaikan sekolah mana yang sudah didiskualifikasi, dan selanjutnya tindakan yang kami berikan adalah koordinasi dengan kedua sekolah tersebut. Kami harapkan secepatnya seluruh anak yang terlibat bisa segera diserahkan ke Polres, dan bentuk pembinaannya nanti seperti apa setelah koordinasi dari Polres dengan pihak sekolah. Saya kira itu untuk pelaksanaannya, dan silahkan Pak Thohir menyampaikan tentang diskualifikasi yang diberikan kepada dua sekolah tersebut. Baik, terima kasih Bu Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Kapolres, Pak Waka, Pak Kasat, dan seluruh rekan-rekan sekalian. Terima kasih terkait dengan kegiatan lomba futsal dalam rangka Hari Patimura dan sekaligus mengayubaki Hari Jadi Kota Magelang ke 1117 tahun 2023 yang dilaksanakan dari tanggal 10 dan insya Allah akan berakhir besok tanggal 14, tepatnya hari Minggu. Kalau di awal seluruh persiapan kegiatan ini, tentu setiap tim yang mendaftar itu sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, termasuk ada kontrak dengan panitia untuk senantiasa menjaga kondusivitas dan sportivitas baik di saat pertandingan maupun di luar. Namun seperti yang dijelaskan oleh Bu Kapolres tadi, ada sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang sangat kita sayangkan, dan tentu seluruh jajaran pengurus Patimura Muda Magelang dan panitia menyampaikan prihatin dan sangat menyesalkan kejadian yang terjadi pada kemarin sore sebagaimana dijelaskan oleh Bu Kapolres tadi, di mana dari Bu Kapolres dengan seluruh jajarannya bahwa peristiwa itu dilakukan oleh anak-anak dari SMK Muhi Kota Magelang dan Man Karet Kabupaten Magelang. Nah, setelah melihat kondisi itu, maka hari ini pada kesempatan ini panitia mendiskualifikasi Muhi Kota Magelang dan Man Kabupaten Magelang, Man Karet Kabupaten Magelang, untuk saat ini dicoret dan tidak melanjutkan pertandingan sebagai sanksi atas apa yang mereka lakukan. Untuk pendekatan hukum dan lain sebagainya kami serahkan sepenuhnya kepada Bu Kapolres dan seluruh jajarannya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan? G. Mungkin kepada Pak Thohir selaku panitia kedua sekolah ini sudah memasuki fase babak apa? Semifinal atau apa? Muhi dua-duanya masuk 8 besar. Saya jadi yang jawab ya. Siap. Kedua-duanya, kenapa kita tetap memberikan diskualifikasi, karena mereka masih bermain. Dan kebetulan keduanya masih masuk 8 besar. Muhi itu dia juara 2 pool B, grup B. Juara 2 grup B. Jadi karena memang masih bermain, makanya ada sanksi diskualifikasi tadi. Yang lainnya, monggo. Sanksinya itu apakah hanya etle atau ada lagi? Tentunya sanksinya ada. Dan sanksi kan? Sanksinya salah satu adalah yang sudah terlihat dengan tegas. Sanksi pertama adalah diskualifikasi. Sanksi pertama. Sanksi keduanya adalah etle. Sanksi ketiga tadi yang saya sampaikan, bahwa dengan koordinasi dengan pihak sekolah, maka kami mengharapkan jangan kami yang mengejar siapa yang melakukan, karena datanya sudah juga ada di kami. Namun kami mengharapkan sekolah kooperatif kepada pihak kepolisian, silahkan segera menyerahkan anak-anak yang kemarin terlibat, dan bentuk pembinaannya seperti apa nanti kita sampaikan setelah mereka kita lihat tingkat kooperatifnya sekolah dengan pihak kepolisian. Itu kan anak-anak
sudah terekam oleh Etel ya? Ya. Ada berapa orang itu yang kemarin konvoy? Kendaraan sekitar 30 kendaraan dan anak-anaknya karena mereka ada yang berboncengan. Mungkin sekitar 50 sampai 60 anak. Namun kendaraannya sekitar 30 kendaraan. Sanksinya itu nanti pelanggaran lalu lintas atau apa itu? Tentunya tadi pelanggaran lalu lintasnya sudah jelas, ada etle-nya. Yang pelanggaran keduanya saya kembali sampaikan, ini harus tetap ada sebuah tindakan tegas dan edukasi. Dan bagaimana kooperatifnya pihak sekolah dengan kepolisian yang kita bisa lakukan dan pembinaan terkait dengan anak-anak tersebut. Jadi kami harapkan kedua sekolah tersebut yang akan memiliki niat atau kooperatif dengan pihak kepolisian. Ada baku hantam Bu di stadion atau di tempat lain dilakukan? Saya kira di stadion sudah sangat steril karena dari awal kita sudah mengemas pertandingan ini karena mengingat tahun lalu juga pengalaman yang sama. Jadi kita sudah membuat sebuah persyaratan pertandingan ini dengan sangat tertib sehingga di dalam ini mereka masuk, yang boleh masuk hanya yang berlomba 2 tim itu yang boleh masuk ke dalam, dan pada saat mereka masuk ke dalam digeledah sehingga tidak boleh membawa apapun. Nah, sehingga termasuk rokok juga tidak boleh dibawa ke dalam, sehingga pada saat kejadian di dalam ini sudah terkontrol dengan baik dan kejadiannya justru di luar daripada pengamanan kepolisian. Ada lagi? Kalau kemarin di jalan itu mereka ngapain aja tuh? Sampai harus ditangkap. Katanya kan sempat ngesut flare juga ya atau mercon. Ya, dan kebetulan saya sendiri sebagai saksi mata karena lewatnya di depan rumah dinas. Dan saya baru dari sini, saya baru menyaksikan pertandingan mereka dan saya baru pulang. Dan pada saat kembali, saya baru masuk rumah itu langsung kecium bau mercon. Dan dilihat mereka memang menembakkan dan sudah viral ya. Sudah ada di media sosial bagaimana perilaku mereka di jalan sehingga tentunya ini sangat meresahkan masyarakat. Ini apakah Polres nanti akan menyurati sekolah terkait itu Bu? Pasti. Untuk menyerahkan anak. Saya kira yang gitu nggak usah ditanya kali ya. Disurati nggak? Yo, masa mau kita kalau nanti kita geruduk gitu nggak? Pastilah mas. Tadi yang saya sampaikan, ini kooperatifnya sekolah dengan pihak kepolisian itu seperti apa? Terima kasih. Kira-kira mungkin nggak mereka ini kena dijerat dengan undang-undang yang apa itu berkaitan dengan bahan peledak, mungkin nggak anak-anak ini? Oh ya, undang-undangnya nanti saja ya. Kalau sudah fix kita sudah undang-undang daruratnya belum ya? Sekarang ini adalah bagaimana secepatnya kita mengklarifikasi sehingga tidak menjadi keresahan di masyarakat. Ini adalah dan yang menjadi titik poinnya adalah pertandingan, sehingga yang kita lakukan pertama mendiskualifikasi tadi, dan ada tindakan kedua adalah memonitor mereka melalui etle, dan yang ketiga kita akan sampaikan pada saat nanti kita sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan ingat ini masih anak-anak pelajar, saya kira ada edukasi yang secara persuasif yang kita berikan, tidak hanya memperlakukan mereka sebagai pelaku kejahatan, bukan, tetapi bagaimana kita sama-sama memberikan sebuah edukasi sehingga ini juga sampai kepada anak-anak pelajar lainnya. Dan pertandingan ini masih berlangsung hari ini dan besok sehingga masih ada tim yang bermain, dan kita harapkan apa yang kita sampaikan hari ini tidak menjadi terulang lagi dengan tim yang masih bermain saat ini. Mas Tohir Bu, Oh monggo. ada berapa peserta jumlah totalnya? 28. Nah, 28 itu dari mana 28, saja? Dua itu putra dan 6 putri. Dari mana saja? Dari kota kabupaten Bapak. Kota Kabupaten saja ya. Ya, Magelang. Mulai kapan itu? Hari tanggal 10 kemarin. Hari Rabu. Ya. Itu tingkat SMA, SMP atau SMA, SMK. Ada syarat khusus untuk ikut ini? Ya, tentu pertama memang sebelumnya tidak masuk dalam daftar blacklist dari panitia karena ada beberapa SMA, SMK sudah kita blacklist juga. Dan ada semacam tanda tangan komitmen untuk sportivitas dan menjaga kondisivitas baik di lokasi maupun saat keluar. Bentar, sebelumnya tadi sudah ada yang di blacklist? Yang tahun lalu, yang
yang Oh, tak kemarin. kira Ya. sebelum main ini. Ya, oke. Tahun kemarin. Oke, atur Pak Thohir. Jadi ini udah pertandingan yang ke tahun lalu sudah terjadi. Jadi tahun lalu juga ada keributan sehingga yang ribut tahun lalu tidak diperbolehkan lagi main di tahun ini. Nah ya nanti tahun depan berarti kalau masih dikasih izin main. Nah, jadi tahun depan berarti yang itu di blacklist lagi. Ada lagi sudah? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih kepada semua rekan-rekan media yang sudah meliput pada pagi hari ini, dan tentunya ini kami harapkan dari teman-teman media ikut menyampaikan kepada masyarakat sehingga kita bisa sama-sama memberikan sebuah bentuk edukasi kepada masyarakat kita dan kita bisa menciptakan suasana yang aman, nyaman di Kota Magelang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.